Halo teman-teman, ya lama ya saya nggak upload karena editor saya sekarang kerja di Jakarta, jadi belum dapat editor. Nah, kali ini saya akan upload video tapi tanpa diedit, jadi apa adanya ya. Yang penting isi materi dari video tersebut ya. Jadi saya sekarang akan membahas profesi yang paling punya income yang lumayan sebenarnya, yaitu tapi banyak dihindari. Jadi ada profesi yang income-nya sebenarnya lumayan, tapi banyak orang menghindari profesi ini, yaitu profesi marketing atau tenaga pemasar. Nah, uniknya marketing ini sebenarnya punya income tidak terbatas loh teman-teman. Contoh, kalau Anda marketing sebuah properti misal, kalau Anda bisa jual banyak dalam setiap bulannya, pasti income Anda juga akan banyak. Sepeda motor pula, agen asuransi pula. Pokoknya ini marketing ini profesi yang menurut saya income-nya lumayan sekali, tapi banyak orang menghindari. Kenapa? Karena banyak orang terlalu membesarkan gengsi dan malu menjadi seorang tenaga pemasar atau marketing, nawar-nawari ke orang, begitu ya, kurang lebih ya. Jadi itu alasan banyak orang tidak mau jadi marketing. Padahal positifnya, saat Anda mau menjalani profesi ini, yang pertama, Anda akan punya relasi yang jauh lebih banyak dari staff atau posisi lain. Jadi Anda di lapangan, Anda ketemu sama klien, Anda akan punya banyak sekali relasi di sininya. Jadi relasi ini penting buat segala bentuk apapun bisnis Anda ke depannya nanti setelah tidak kerja di situ lagi. Anda mau buka usaha, Anda mau online shop dan macam-macam, Anda butuh yang namanya relasi. Dan ini bisa Anda bentuk saat Anda menjadi seorang marketing atau agent atau tenaga pemasar. Nah, tapi banyak orang sering nanya ke saya agent asuransi, saya marketing juga. Sehingga saya sekarang ada di posisi menjadi agency director dengan cara door to door, dengan cara canvassing, dengan cara ketemu tidak yang saya kenal sama sekali. Nah, itu adalah seni menjual. Jadi sebenarnya tips sukses untuk menjadi marketing itu banyak orang bilang 3, 4, 5, 6 macam-macam. Tapi menurut saya cuma satu tok, yaitu just do it. Lakukan saja. Jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan diskusi, jangan kebanyakan planning. Lakukan saja. Anda bisa dapat ilmu di lapangan, Anda bisa dapat relasi di lapangan, Anda akan melakukan kesalahan-kesalahan dalam penjualan, itu pasti. Tapi Anda pasti akan belajar dari kesalahan-kesalahan itu juga. Artinya, guru yang paling efektif bagaimana cara Anda bisa cepat karirnya dalam dunia ini, Anda harus banyak-banyakin aktivitas. Saya waktu jadi agent ya, awal-awal dulu, setiap siang saya selalu tidur di masjid area Jepara dan sekitarnya. Itu masjid-masjid itu setiap siang saya tidur secara bergiliran tergantung posisi mana saya berada. Karena waktu itu saya tidak kuat lama-lama hidup di siang hari. Sebelumnya saya kan di Pasar Bitingan Kudus ini. Itu saya kerjanya kan dari malam hari sampai pagi. Jadi saya perlu menyesuaikan diri terhadap itu. Tapi saya menyesuaikan dirinya, tidak saya sesuaikan diri di rumah, atau saya menunggu saya bisa hidup di siang hari gitu. Enggak, saya langsung jalani. Kalau saya nggak kuat, saya tidur. Karena saya menjalani profesi itu dari 2007, saya lulus SMA, sampai 2012, 5 tahun. 5 tahun saya menjadi kelelawar ya, kerjanya di malam hari. Nah, itu adalah tips sederhana. Kalau teman-teman mau sukses di dunia ini,
adalah just do it. Banyak aktivitas, lakukan saja. Belajar dari kesalahan, nggak usah gengsi. Tapi kalau hidup Anda nanti, Anda kerja keras, Anda kerja cerdas, Anda punya income besar, pasti akan menjadi bergengsi dengan sendirinya. Satu hal yang perlu Anda perhatikan adalah bagaimana Anda bisa menimbulkan kebutuhan produk yang Anda jual terhadap klien Anda. Oke? Produk yang Anda jual terhadap klien Anda. Tidak ada orang beli kalau dia tidak butuh. Identifikasi kebutuhan nasabah. Kalau belum ada kebutuhannya, timbulkan kebutuhan nasabah itu dengan cara berdiskusi dan membangun opini tentang pentingnya produk yang Anda jual. Ini Anda bisa lakukan dengan sangat mudah kalau Anda mempunyai jam terbang yang cukup. Saya waktu jadi agen asuransi, dulunya saya ditolak 1.200 orang, belum mendapatkan satu klien pun. Karena saya melakukan banyak kesalahan di lapangan. Tapi saya tidak sebut itu sebuah kesalahan. Tapi itu adalah sebuah pembelajaran dan sebuah pengalaman yang saya cari. Bagaimana orang menolak kedatangan kita, bagaimana orang tidak welcome dengan kedatangan kita, dan bagaimana cara mengatasinya. Itu kalau dalam bahasa marketing disebut handling objection. Nah, kita belajar handling objection itu kalau dari buku itu kurang bisa Anda ingat sewaktu-waktu. Tapi kalau itu Anda belajar dari lapangan, Anda akan selalu mengingatnya. Contoh, Anda jualan apapun produknya, Anda tawarkan ke orang, orang selalu menolak. Anda punya leader atau supervisor, Anda bisa konsultasi. Kenapa orang menolak, dengan alasan apa, solusinya bagaimana. Itu Anda lakukan secara terus-menerus, Anda akan punya banyak sekali ilmu tentang penolakan dan cara mengatasi penolakan tersebut. Intinya dalam bisnis penjualan, dalam bidang marketing, Anda harus banyak-banyakin aktivitas dan cari orang-orang top di bidang Anda. Temui mereka untuk minta sharing pengalaman. Karena setiap orang punya pengalaman berbeda. Anda tinggal cari style mana yang Anda cocok. Dan penjualan itu seninya luar biasa bagusnya. Setiap orang mempunyai style yang berbeda. Dari pengalaman banyak orang, Anda bisa menyesuaikan dengan style Anda. Intinya, Anda kalau mau berhasil, timbulkan kebutuhan. Contoh, Anda jual apartemen, Anda jual ke klien orang-orang kaya. Mereka sudah banyak punya rumah, banyak punya apartemen. Bagaimana cara menjualnya? Kalau dia tidak merasa butuh, yakinkan bahwa dia beli produk Anda itu akan untung. Kasih bukti dan penjelasan detail. Why? Bagaimana ke depan? Mungkin nggak kalau itu menjadi investasi yang produktif? Artinya produktif itu bisa langsung menghasilkan. Mungkin di kontrak bulanan atau harian dengan lokasi bla 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 bla. Anda jauh lebih tahu. Yang jelas, kemampuan Anda menimbulkan kebutuhan ke klien Anda bisa dapatkan dengan cara banyak Anda di lapangan dan ditolak orang. Setelah Anda banyak di lapangan dan banyak ditolak orang, Anda akan mempunyai sebuah insting yang tidak bisa Anda pelajari dari buku manapun. Karena itu seperti
halnya kita mengidentifikasi kebutuhan orang. Kita ketemu, kita ngobrol, kita bisa menimbulkan kebutuhan dan mengetahui permasalahan dari produk yang kita jual ke mereka dan solusinya bagaimana. Itu setelah Anda punya jam terbang tinggi. Ingat, semua profesi di dunia ini dilakukan dalam 3 tahap. Yang pertama adalah mencoba. Semua orang awalnya mencoba. Gak ada orang langsung bisa. Ya ada mungkin orang-orang khusus ya, yang punya kemampuan yang diinginkan oleh Allah. Yang pertama mencoba, yang kedua adalah terbiasa, yang ketiga adalah bisa. Anda sekarang tidak pernah naik helikopter. Tapi kalau Anda diajari naik helikopter, mencoba dan terbiasa, pasti Anda juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Seperti halnya Anda datang ke suku pedalaman Papua. Anda bawa sepeda motor dan Anda kasih ke orang yang belum pernah lihat motor sama sekali. Tidak mungkin orang yang belum pernah lihat motor sama sekali langsung bisa naik motor seperti Anda. Itu adalah sebuah perumpamaan hal baru. Mungkin dunia ini atau profesi ini adalah baru buat Anda. Anda perlu mencoba, Anda perlu terbiasa dulu dan Anda harus bisa. Pastinya akan bisa. Itu Anda bisa lakukan dengan jam terbang. Ingat pesan saya, just do it. Lakukan saja dengan ilmu yang Anda punya dulu. Belajar pelan-pelan di lapangan. Itu pesan dari saya. Jadi saya nggak peduli ini ya, yang masalah editing video, karena saya belum dapat editor.